Shalom, Shalom. ya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya diberi tema 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan saya senang kalau di persekutuan doa di Pasar Minggu ini terus belajar tentang Alkitab. Dan setelah menyelesaikan kitab Ibrani, sekarang masuk ke kitab 1 Petrus. Dan sudah ada di pasal 3. Saya waktu itu dihubungin untuk memberikan firman Tuhan saat pertama kali, tetapi belum bisa. Pada malam hari ini saya akan membawakan kita latar belakang sedikit untuk nanti kita mengerti kitab 1 Petrus secara gambaran besar. Sehingga nanti kalau kita bahas di pasal-pasal berikutnya akan lebih mudah melihat kitab 1 Petrus. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 secara khusus saya beri judul dipanggil untuk menjadi berkat dan memperoleh berkat. Mari kita lihat ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada 105 ayat dalam 1 Petrus yang mencakup bidang teologi dan etika Kristen yang luas. Kalau kita perhatikan, kita hitung ayat di dalam kitab 1 Petrus itu ada 105 ayat. Ada yang pernah hitung? Ada yang pernah menghitung? Belum. Itu ada 105 ayat ya. Di situ ada hal yang berkaitan dengan teologi maupun etika Kristen secara luas. Di dalam 1 Petrus itu ada doktrin penebusan atau ajaran tentang penebusan yang agung, yang kalau kita perhatikan itu dimulai dari konsepsinya sebelum dunia dijadikan. Hingga penyempurnaannya dalam kita, penebusan itu disempurnakan dalam kita, yang menerima warisan yang tidak akan pernah pudar. Kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Petrus, apa yang saya tuliskan di slide ini merangkum beberapa doktrin di dalamnya. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus misalnya, pasal 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dan selanjutnya, 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan selanjutnya, lalu ayat yang ke-20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus yang menebus itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Apa artinya? Artinya bahwa konsepsi penebusan, doktrin penebusan yang agung itu dimulai konsepnya sebelum dunia dijadikan. Sebab Kristus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menebus kita. Lalu penyempurnaannya dalam kita itu kita bisa temukan dalam 1 Petrus juga, ya. Dalam ayat-ayat yang ada di 1 Petrus nanti kita akan temukan itu, ya, bahwa kita menerima bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu yang disediakan bagi kita. Nah, nanti baca saja ya, cari aja di 1 Petrus itu. Jadi penyempurnaan penebusan itu ada di dalam kita. Itu gambaran besar 1 Petrusnya. Nah, hal lain lagi adalah ada panggilan berulang untuk hidup dalam kekudusan dan kepercayaan kepada Tuhan. Coba cek 1 Petrus, nanti kita temukan itu ada, kita dipanggil untuk hidup kudus. Misalnya 1 Petrus 1, ini saya pegang Alkitab buku. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat sebelumnya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi ada panggilan untuk menjadi kudus. Dan yang menariknya bahwa itu semua harus menjadi kebutuhan hidup kita setiap hari. Jadi kalau kita tidak hidup kudus, maka kita seperti tidak makan. Kita akan lemas rohaninya. Ketika kita tidak makan, maka kita lemas, kita kurang nutrisi. Kita bisa busung lapar. Demikianlah kalau kita tidak hidup kudus, kita busung lapar secara rohani, kita kekurangan nutrisi rohani.
Jadi penting sekali untuk hidup di dalam kekudusan. Kemudian, bukan hanya soal penebusan dan kekudusan, dalam 1 Petrus juga ada nasihat-nasihat praktis. Kita bisa lihat dalam kitab 1 Petrus ada nasihat praktis untuk pernikahan. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga tentang hidup bersama suami istri. Lalu ada nasihat tentang pekerjaan, taatilah tuanmu, engkau sebagai hamba, jangan jadi karyawan pekerja yang memberontak. Lalu bagaimana kita harus taat kepada pemerintah, saat kita berhubungan dengan pemerintah, maka kita harus taat kepada pemerintah yang ada di atas kita. Lalu bagaimana kita bersaksi kepada orang yang tidak percaya, bagaimana kita menggunakan karunia rohani kita, dan bagaimana kita melayani sebagai petugas gereja. Kita menemukan itu di dalam 1 Petrus pasal 5 diberi judul Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat 1 dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Ya, jadi nasihat kepada para petugas gereja, penatua, diaken, dan semua pelayan atau petugas gereja. Ya. Jadi 1 Petrus ini ada pesan teologis tentang penebusan dan kekudusan, juga ada pesan-pesan praktis mengenai pernikahan, pekerjaan, bagaimana kita harus taat kepada pemerintah, bagaimana kita bersaksi kepada orang tidak percaya, bagaimana kita menggunakan karunia rohani dan melayani sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita masing-masing. Nah, sekarang secara khusus kita juga melihat bahwa di 1 Petrus itu banyak bicara tentang penderitaan. Dalam hal ini ada dua yang utama soal penderitaan. Yang pertama, diceritakan dalam 1 Petrus, Kristus adalah model utama seorang yang mengalami penderitaan. Kita bisa menemukan itu dalam kitab 1 Petrus, ya, bahwa Kristus itu model utama penderitaan. Sehingga kita harus sabar menderita karena Kristus juga telah lebih dahulu menderita untuk kita. Nah, nanti saudara temukan itu di dalam kitab 1 Petrus. Nah, sekarang pesan praktisnya di dalam penderitaan itu, kita orang Kristen harus meniru sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Kristus modelnya, dan bagaimana dia menyikapi penderitaan, itulah yang harus kita tiru. Walau waktu dia dicaci, dia tidak balas dengan mencaci maki. Maka berkaitan dengan itu, tepat sekali pada malam hari ini kita membahas 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Karena itu salah satu pesan kunci di 1 Petrus pasal 3 berkaitan dengan sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi penderitaan. Salah satu pesan kuncinya ada di 1 Petrus itu, saudara. Pasal yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Kalau kita lihat Alkitab terjemahan biasa kita, di situ ada diberi judul Kasih dan Damai. Ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, ya, di Alkitab terjemahan baru kita. Kasih dan Damai. Kalau di terjemahan New King James Version itu call to be blessing. Artinya dipanggil untuk berkat. Dalam hal ini untuk menjadi berkat dan untuk memperoleh berkat. Call to blessing, dipanggil untuk berkat. Dipanggil untuk menjadi berkat maupun memperoleh berkat. Nah, itulah yang judulnya ini tadi, ya. Baik. Sekarang mari kita baca ayatnya bersama-sama, ya. Ayo kita baca. Bisa buka suara. 1, 2, 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati.
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, oke, di mute aja sudah. Sepertinya sinyal kurang bagus. Oke. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Oh, itu kan derita banget tuh. Ya kan? Derita banget tuh. Nah, makanya kan tadi ini ya. Kristus itu model utama penderitaan. Yang orang yang mengalami penderitaan. Sekarang kita orang Kristen di 1 Petrus itu dikasih pesan. Kita harus tiru sikap Tuhan Yesus dalam hadapi penderitaan. Nah, masalahnya adalah gampang diomongin, sulit dilakukan. Ya, bahkan untuk seorang hamba Tuhan sulit dilakukan. Ya. Tapi ini harus kita lakukan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Wah, kalau orang caci maki kita, orang chat kita yang kata-kata yang nggak benar gitu ya, itu rasanya mau dibalas. Tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus, teladan hidupnya, maka kita tidak balas caci maki dengan caci maki. Nah, bukan hanya pasif ya, bukan hanya pasif. Kalau ini kan pasif ya, seperti pasif. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Oke, nya pasif aja kita. Ya, nerimo aja gitu ibaratnya kan. Tapi ternyata enggak. Ya, kita enggak pasif, kita harus aktif. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jadi harus aktif nih. Kita harus aktif dalam memberkati. Begitu dicaci maki, kita memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, mengapa kita melakukan ini? Sebab. Nah, itu bersambung tuh ayatnya. Sebab. Ya, kita lihat di ayat berikutnya. Ayat yang ke-10. Siapa yang mencintai hidup. Saya ulangi. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu pertama. Kalau kamu mau lihat hari-hari baik, ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, kamu harus menjaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada banyak kan hoax di mana-mana ya. Kita nggak lakukan ini, dibilang lakukan itu. Kita nggak mau lakukan ini, dibilang kita mau lakukan itu. Gitu ya. Karena ada banyak orang yang tidak menjaga lidahnya dan tidak menahan bibirnya untuk ucapan-ucapan yang menipu. Lebih senang dengan hoax daripada kebenaran. Yang kedua, kalau kita mau lihat hidup, mau melihat hari-hari baik di dalam Tuhan, kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi bukan cuma pasif, tapi kita harus aktif melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ini 3 hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita perhatikan di 1 Petrus 3 ayat 10-11 ini, itu sebenarnya ada 3 alasan yang harus orang Kristen lakukan. 3 hal yang harus orang Kristen lakukan. Ya. Kenapa ini harus dilakukan? Ada 3 alasannya. Nah, 3 alasannya itu ada di ayat yang ke-12. Ya. Coba perhatikan, ini 1, ini 2, warna biru, 3, warna orange ini ya. Nah, alasannya apa? Ada 3 juga. Yang pertama, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kenapa kamu harus menjaga lidahmu dan jauhi bibirmu dari ucapan-ucapan yang menipu? Kenapa kamu harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik? Dan kenapa kamu harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya? Pertama,
sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Yang kedua, telinga Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Telinga Tuhan itu tertuju kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dan yang ketiga, wajah Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi jangan sampai kita itu ditentang oleh Tuhan. Pernah lihat nggak wajahnya orang-orang yang menentang saudara-saudara? Pernah. Gitu kan? Itu wajahnya itu wajah menentang gitu. Nah, coba bayangkan kalau Tuhan kasih tunjuk mukanya sama kita dengan muka yang menantang gitu. Menentang. Kalau dia kasih tunjuk mukanya yang menentang, itu berarti kalimat yang akan keluar seperti yang di Matius 7. Enyahlah kalian semua, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Tapi kalau dia tidak dalam muka yang menentang kita, maka dia akan berkata, sabaslah hai hambaku, berbahagialah engkau, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus memperhatikan hal ini dengan baik. Karena ini sulit, ya, tidak mudah. Karena Petrus itu bicara dalam konteks jemaat sedang mengalami penderitaan. Dan di tengah penderitaan mereka, Petrus memberikan pesan, kamu harus meniru sikap Tuhan Yesus yang terlebih dahulu menderita. Dia sudah mengalami penolakan, dia mengalami banyak penderitaan. Dan sekarang kita dipanggil untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, call to blessing, dipanggil untuk berkat. Dalam hal ini dipanggil untuk menjadi berkat dan untuk memperoleh berkat. Dengan cara apa kita menjadi berkat dan memperoleh berkat? Yaitu dengan kita melakukan hal-hal ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan mencaci maki jangan membalas caci maki dengan caci maki. Waktu kita melakukan itu secara pasif maupun aktif, kita sudah menjadi berkat. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Saat kita melakukan itu, bukan kita hanya menjadi berkat, tapi kita sedang memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, lalu sebagai perluasan dari itu, kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Mulut kita ini jangan biasakan meneruskan hoax. Kita harus benar-benar tahu kebenarannya yang real, lalu kita bisa perkatakan atau mungkin ceritakan kepada orang lain. Kalau kita tidak tahu, sebaiknya diam saja. Kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya. Jangan mau bertikai terus, kita harus cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, memang sulit karena ada orang-orang terkadang yang maunya terus bertikai. Tetapi kita harus menjadi berkat untuk mereka. Sebab untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk menjadi berkat dan memperoleh berkat. Dan satu pesan yang paling penting seperti ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pastikan respon kita itu yang paling penting ini, adalah memastikan wajah Tuhan, muka Tuhan itu tidak menentang kita. Ini yang paling kita harus ingat. Apa artinya kita dianggap baik di dunia ini? Apa artinya kita dianggap hebat di dunia ini? Apa artinya kita dianggap sukses, dianggap berhasil di dunia ini, kalau ujung-ujungnya saat kita menghadap Tuhan di akhir hidup kita, wajah Tuhan itu menentang kita? Apa artinya? Tidak ada artinya semua itu. Tetapi walaupun kita menderita, kita sepertinya dicaci maki, kita sepertinya dihina, kita sepertinya diolok, tapi kita tidak membalas dengan kejahatan, kita tidak balas dengan menipu, kita tidak balas dengan mencaci maki. Di dunia kita seperti tertolak, di dunia kita seperti sangat menderita.
Tetapi di akhir hidup kita saat kita menghadap Tuhan nanti, di akhir sejarah bumi, saat Tuhan memperlihatkan wajahnya kepada kita, Dia akan tersenyum dan tidak menentang kita. Itulah inti dari semuanya. Apalah artinya kita memperoleh seluruh dunia ini? Bukan cuma harta, tetapi penerimaan dari orang. Yes dari orang, tetapi no dari Tuhan. Apa artinya semua itu? Nah, jadi 1 Petrus ini mengajar kita untuk menjadi berkat dan untuk memperoleh berkat. Nah, saya mau ajak kita sebagai penutup membaca terjemahan The Message yang saya terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8-12 di terjemahan The Message itu dikatakan begini. Ringkasnya, jadilah menyenangkan. Ya, jadilah menyenangkan. Bersimpati, penuh kasih, berbelas kasih, rendah hati. Itu berlaku untuk Anda semua, untuk kita semua. Tidak ada pengecualian. Nah, ini menariknya. Tidak ada pembalasan. Tidak ada sarkasme berlidah tajam. Sarkasme itu, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain, cemoohan atau ejekan yang kasar. Oh, itu sering ya. Hampir makanan tiap hari itu. Kita diejek ya, ada sarkasme gitu ya. Ada sindiran gitu. Nah, Alkitab bilang nggak ada pembalasan, nggak boleh. Kalau mau balas, balas dengan berkati, bukan dengan caci maki. Jadi nggak ada pembalasan. Untuk orang Kristen nggak boleh ada pembalasan. Tidak ada sarkasme yang berlidah tajam. Sebaliknya, berkati. Nah, jadi ada pembalasan dalam pengertian yang memberkati. Berkati, itu tugasmu untuk memberkati. Jadi memberkati itu tugas kita. Anda akan menjadi berkat dan juga mendapatkan berkat. Kalau kita, jadi kuncinya menjadi berkat dan mendapatkan berkat adalah ketika kita melakukan tugas kita dengan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, dengan tidak membalas ejekan dengan sarkasme berlidah tajam, kata-kata yang menyakiti hati orang lain, tapi kita justru membalas dengan kata-kata berkat, dengan firman Tuhan. Ya. Saat itulah kita menjadi berkat dan menjadi saluran berkat serta memperoleh berkat dari Tuhan. Menarik ya terjemahan ini. Lalu ayat yang ke-10. Siapa yang ingin merangkul kehidupan dan melihat hari dipenuhi dengan kebaikan, inilah yang harus Anda lakukan. Jangan katakan yang jahat atau menyakitkan. Jauhi kejahatan dan kembangkan kebaikan. Jadi, jauhi kejahatan, tapi kembangkan kebaikan. Mengejar perdamaian untuk semua yang Anda layak. Jadi kejar perdamaian untuk semua yang layak untuk kita kejar ya, yaitu perdamaian itu. Tuhan melihat semua ini dengan persetujuan. Yes. Nah, ya kan? Ini yang saya bilang tadi. Apa artinya yes dari dunia tetapi no dari sorga? Gak ada artinya. Ya. Semua orang bilang, oh kamu sukses, kamu hebat di dunia. Kamu luar biasa. Oh, kamu dapat yes dari Tuhan. Dapat yes dari seseorang, tetapi no dari Tuhan. Nggak ada gunanya. Jadi kita mau cari yes, itu cari yes dari Tuhan. Bukan cari yes dari manusia saja. Tuhan melihat semua ini dengan persetujuan. Artinya dia nggak menentang kan? Oh, setuju dia, senang dia, senyum dia. Tuhan itu mendengarkan dan menanggapi dengan baik apa yang dia minta. Jadi doa kita itu lebih mudah dijawab. Tuhan mau menjawab doa kita kalau kita mendapat yes dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu membelakangi mereka yang melakukan hal-hal jahat. Ini dia di sini harusnya besar ya.
Tetapi Tuhan membelakangi mereka yang melakukan hal-hal jahat. Artinya apa? Dia menentang. No, kamu terlalu jahat. No, nyala dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Dan ketika kita mau dapat yes dari Tuhan, perhatikan ini. Untuk mendapatkan yes dari Tuhan, kita harus siap untuk menderita seperti Tuhan Yesus menderita. Dan ketika Tuhan Yesus menderita, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tapi dia justru memberkati. Bahkan dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah saudara-saudara yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi berkat dan untuk memperoleh berkat. Semoga kebenaran ini akan menguatkan kita, menyegarkan kita, dan mengingatkan kita untuk terus berada dalam garis berkat Tuhan, dalam barisan Tuhan, menjadi pasukan Tuhan, pasukan berkat Tuhan, yang ketika kita memberkati, maka kita sedang memperoleh berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di mana saja kami berada, kiranya ini mengingatkan kami semua untuk kami bisa menjadi berkat dan memperoleh berkat. Walaupun derita akan kami alami, mungkin secara fisik, mungkin secara batin, secara emosional. Ketika ada orang yang mencaci maki kami, ketika ada orang yang menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax tentang sesuatu yang tidak kami lakukan, tetapi orang lain mengatakan itu kami melakukannya. Derita kami alami, tetapi biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami semua untuk kami tetap membalasnya dengan menjadi berkat, bukan membalasnya dengan caci maki dan kejahatan, sehingga Tuhan akan membelakangi kami dan menentang kami, tetapi kami membalasnya dengan kebaikan, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sehingga biarlah kami semua dapat meneladani Kristus yang tidak membalas caci maki dengan caci maki. Biarlah kami semua ditolong untuk melakukan ini, bahwa apapun yang terjadi, bukan yes dari manusia yang kami mau, tetapi yes dari Tuhan yang kami kejar dan kami akan raih sampai akhirnya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.